mungkin penghabisan semen tak apa gimana tuh. Masa ada coran bisa dipegang begini sama tangan. Ini benar-benar bikin apa ya, bikin nggak nyaman warga. Ini terakhir ya, ujung. Rusak banget. Nggak usah pakai pacu ya, nggak usah pakai cangkul, dengan tangan aja udah bisa. Kita kayak begini tuh. Mana ada coran seperti ini? Cobalah. Ya bikinnya itu yang betul-betul lah. Jangan merugikan negara, jangan merugikan masyarakat. Begitu aja. Enggak, irung ecengnya nyesem. Abu tina jalan ya, proyek kentut naon gitu. Loba teu ngabatikeun ieu mah. Teman-teman yang saya hormati, yang saya cintai ya, alhamdulillah bahwa jalan di lingkungan ini sudah diperbaiki. Yang semula jelek sekarang sudah bagus dan sudah dicor. Namun mungkin dalam pelaksanaannya, setelah pelaksanaannya ini banyak menimbulkan masalah. Tapi tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas perhatiannya. Permasalahan ini jelas oleh warga yang dirasakan, karena memang jalan ini yang semula bisa berpapasan mobil, karena jalan ini ukurannya 5 meter. Ternyata yang dicor itu adalah hanya 3 meter, berarti ada sisa jalan kurang lebih 2 meter yang belum tercor. Sedangkan ketebalannya 15 cm. Jadi ini menjadi tanggung jawab siapa? Kalau misalnya sekarang yang sisa jalannya itu, kalau memang masyarakat, kata masyarakat, kalau cuman hanya misalnya ke rumah, jalan ke rumah nggak masalah, yang hanya membutuhkan biaya kecil. Tapi apabila ini misalnya sekarang pinggir-pinggir jalan yang tidak dicor ini menjadi tanggung jawab masyarakat, tentunya mereka keberatan. Seperti ini contoh nih. Ini kurang lebih sekitar 1,5 meter, lebih mungkin ya, kali 20 meter bentangannya, 20 meter lebih. Kalau sekarang dibebankan kepada masyarakat dengan situasi ekonomi sekarang ini, dengan adanya COVID-19 ya tentunya bagi masyarakat akan menjadi keberatan. Dan boleh kita nanti teman-teman mendengarkan keluhan warga, para tokoh masyarakat yang ada di lingkungan di sini. Ternyata hampir semua bahwa jalan ini kurang baik kualitasnya dan juga berdampak sangat negatif, karena memang nanti kita bisa lihat bagaimana reaksi warga dan bagaimana pendapat warga. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak pemerintahan yang telah peduli untuk membangun jalan ini karena udah rusak. Tetapi yang saya kurang nyaman, setelahnya saya ucapkan terima kasih, kenapa jalan ini menjadi malah banyak pembincangan di masyarakat karena dampak dari debu ini. Ya intinya sih kurang semen. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, karena jalan ini menjadi lebih tinggi daripada rumah warga. Yang tadinya rumah warga di atas sekarang menjadi di bawah. Mungkin kalau ada hujan air bisa masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, pinggir-pinggirnya ini tanggung jawab siapa? Karena yang tadinya mobil bisa berpapasan 2 sekarang nggak bisa. Intinya yang tadinya 5 meter sekarang menjadi 3 meter yang dicor. Berarti mobil nggak bisa 2, harus 1 jalur. Dan untuk selanjutnya ini tanggung jawab siapa? Tidak terselesaikan, yang akhirnya mungkin kita kesulitan nanti kalau di saat berpapasan mobil dan kita menyimpan mobil bagi warga masyarakat, karena jalan ini memang jalan lingkungan yang hidup. Jadi maksudnya hidup itu banyak dilalui pemakai kendaraan roda 4.
Ini juga sebelahnya juga sama. Memang bagi orang yang di sini yang mampu, ada yang dengan sengaja jalan ini dilabur lagi pakai semen, tapi kekuatannya belum tentu jalan akan lebih kuat karena memang di saat sudah kering baru dilabur dengan semen. Dan yang ini juga sama, pada saat pembuatan memang ada pembicaraan antara si pemilik rumah ini, ya alhamdulillah karena memang mungkin dia mampu, akhirnya sampai ke tembok. Coba lihat spot-spot yang ini tanggung banget gitu loh. Jadi jalannya terlalu tinggi untuk ke rumah-rumah dan tidak dibuatkan lagi, tidak diberikan jalan, langsung aja nekuk. Ini masalah yang pertama nih. Jadi masalah yang pertama, jalan tidak sesuai lebarnya. Jadi tanggung jawab masyarakat mungkin terlalu berat. Karena dalam situasi perekonomian sekarang ini dengan bencana ini, kalau misalnya masyarakat harus menangani masalah ini mungkin berat. Jadi bagaimana caranya? Ya di samping mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga supaya pembangunan ini justru tidak mengakibatkan masyarakat menjadi terbebani. Karena pembangunan itu dibuat atau dibangun untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau hanya untuk gang, katakanlah buat masuk mobil ke rumah masing-masing, atau mungkin hanya untuk masuk motor, ya kita tanggung jawab lah, mungkin nggak lebih dari 1 sak atau 2 sak. Cuman ini panjangnya ini kurang lebih 500 meter ya, 500 meter kali 2 meter kanan kiri. Jadi kanan kiri 1 meter kanan, 1 meter kiri kali 500 meter ya, panjangnya luar biasa. Itu kita juga keberatan. Dengan tinggi juga, Dengan tinggi, ketebalan 15 cm kali 1 meter kali 500 meter, ya kita keberatan. Jadi intinya kalau saya harap sih lebih baik hot mix yang mungkin tipis, tidak menjadi tinggi, dan juga tetap di kanan kirinya tidak usah dibebankan ke warga. Jadi intinya saya sebagai warga merasa keberatan karena tinggi 15 cm 1 meter kali 500 meter. Terima kasih. Mohon maaf saya sekali lagi ya minta solusinya gimana, atau nanti gimana, ada yang bertanggung jawab siapa. Ya teman-teman, tadi salah satu keluhan ya dari seorang tokoh masyarakat yang ada di lingkungan di sini. Memang betul bahwa memang jalan ini yang berakibat masalah. Yang tadi yang permasalahannya karena debu ya, karena debu ini jalan jadi di atasnya tuh debu. Yang kedua, di mana karena tadi sudah dijelaskan oleh salah seorang tokoh masyarakat bahwa jalan menjadi tinggi. Kemudian jadi mengecil. Sedangkan pinggir-pinggirnya ini sudah semua kosong. Coba lihat. Jadi yang ke rumah-rumah itu masyarakat disuruh bikin nggak masalah. Tapi kalau ini jalan menjadi kecil dan tidak lagi bisa berpapasan, ini menjadi permasalahan atau problem yang sangat tidak bagus. Ya mudah-mudahan mungkin nanti ada solusi dari pihak mana atau dari yang akan memperbaiki keadaan di sini. Keadaan jalan yang ada di lingkungan di jalan Kapling Nangka, Jalan Nangka Kapling, Kampung Sadang, RT 2 RW 07, Desa Hegarmana, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. Berarti 1, 2, 3, 9, ini kurang lebih 10 kali semeter ya. Berarti 10 kali 1, 10 meter kurang lebih. 10 kali 10 meter ini harus kita betulin. 10 kali 15 cm.
mungkin makan semen berapa sak, pasir berapa sak. Sementara ya rumah ini memang kosong, nggak ada penghuninya karena berdekatan dengan rumah saya. Ya sedikit banyak kita juga memikirkan hal ini, tapi memang keberatan. Sebagai bukti ya, kita nggak mau fitnah. Ini kenyataannya begini. Ini bukan coran, ini hanya pasir aja dengan batu kali. Intinya saya lihat sih, yang mestinya harus 1 sak minimal ya, maksimalnya 2 sak. Ini cuma sepotong sak. Saya sebagai warga waktu ngaduknya sih saya perhatiin, bahkan saya nanya, 1 molen nggak tahu berapa ember itu, semennya cuma sepotong sak. Nggak tahu semen yang lainnya kemana gitu. Kalau anggaran sih saya lihat kayaknya sebetulnya cukup. Cuman kenapa kok bisa semennya dipotong gitu. Ya akhirnya begini nih dampaknya nih. Nah dari debu inilah bisa jadi ke rumah. Kalau ada, ini belum diinjek mobil nih, baru 1, 2, 3 motor ya. Mobil belum. Hanya dipotel sama tangan ya. Hanya si potes sama tangan bisa begini tuh. Kalau coran ya nggak begini lah. Tuh. Ini kalau datang hujan udah hancur dah. Tapi kalau saya harap sih lebih baik ini dihancur buat nguruk yang lain. Kecuali kalau mungkin ditutup sama hot mix aspal. Mudah-mudahan bisa ada solusinya. Kalau terus tidak ditutup dengan hot mix aspal yang benar ya begini. Ini Pak Ustadz kalau nanti misalnya seperti begini ya, nanti kalau lama-lama kalau terus ditimpa hujan, ini bisa jadi kubangan lumpur kayaknya. Bisa kubangan lumpur, bisa rusak. Cuman kalau dibanding hujan sih, kalau saya sih lebih baik hujan mungkin ya. Karena apa? Kalau hujan mungkin debunya ini nggak bisa masuk ke rumah, nggak bisa kehisap hidung, anak, orang tua. Karena ya saya sekarang memang lagi musim COVID ya. Kalau COVID sih saya lihat nggak kelihatan deh ya. Kalau ini kelihatan nih, masuk ke hidung bisa jadi penyakit. Makanya saya selalu aktif pakai masker diantaranya. Karena saya perhatiin masker itu memang kegunaannya di samping COVID ya, terlebih yang lihat zuhir oleh mata kita, debu. Kalau pakai masker ya terlindungi sedikit lah dari debu ini. Ya untuk kita. Tapi kalau ke dalam rumah ada mobil lewat langsung masuk, ada orang udah nyapu, udah ngepel, debu lagi. Nah dampak dari ini udah kelihatan. Ini bukan bohong nih, fakta ya, kita buat apa bohong. Tuh begini. Ya mudah. Yuk. Nah untuk selanjutnya yang tadi saya katakan ini 1 meter kali 10 kali 15 cm, mungkin beberapa sak, beberapa pasir, beberapa split. Dan untuk saat ini karena musim COVID ya, dari kemarin bahkan ada lockdown dan lain sebagainya, apalagi saya yang memang tidak jelas penghasilan, ya saya keberatan. Mana ada kepentingan yang sangat penting di rumah lah, ada bak bocor harus dibetulin. Kemudian kalau ini ya saya keberatan. Cuman ada rasa keinginan saja, kalau kita laksanakan ya keberatan. Karena ekonomi sekarang lagi COVID, memang mungkin semua dampaknya. Apalagi masyarakat kecil. Masyarakat gede aja yang punya usaha, sebagian ada yang mengeluh. Apalagi kita yang memang tadinya nggak jelas penghasilannya. Nah lalu kalau sekarang harus ngebetulin misalnya 1 meter kali 10 meter kali 15 cm, ya keberatan. Mungkin lebih baik untuk beli beras. Kita bertahan aja dari debu ini. Ya mudah-mudahan tidak jadi penyakit sih saya harap. Ya ini salah satu yang saya tadi tunjukin ya. Mungkin masih di bawah. Ada lagi yang sebelah ujung sana kurang lebih berapa meter ya? 1,15 cm. 1,5 meter. 1,5 meter kali 15 cm kali 20 meter. Kali 20 meter lebih. Kali 20 meter lebih. Jadi 20 meter kali 1,5 meter kali 15 cm. Ya lumayan keberatan lumayan. Itu salah satu warga yang di sebelah sana. Termasuk di sini, dan saya di pinggir saya ada rumah kosong juga begitu. Kalau walaupun rumah kosong, kalau jalan kan tetap dipakai. Sering bahkan ada orang nyimpen mobil apa. Dan sekarang kondisi 15 cm turun ya mau tidak mau mobil nggak bisa lewat 2 gitu. Rumah Pak Eli 20 meter ya sampai ke Pak Mulya. Iya, 20 meter. Itulah teman-teman salah satu keluhan dari seorang tokoh masyarakat. Ya penting untuk didengar dan kita perhatikan agar pembangunan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan memperbaiki keadaan dari yang jelek menjadi bagus. Tapi apabila pembangunan itu menimbulkan suatu masalah, ya mungkin ini adalah problem yang harus diselesaikan. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi kualitas tadi jalan juga memang ini sangat memprihatinkan. Gitu. Jadi sangat memprihatinkan dan memang kenyataan tadi bukan ini, maaf ya, ini salah satu masukan dan kritik yang baik
bukan fitnah, makanya harus didukung dengan fakta-fakta yang ada gitu. Jadi ini aja deh. Iya, ini kualitasnya benar-benar tidak ini. Ini juga tempat ini masuk mobil sekarang sudah nggak bisa karena di sini 15 cm. Ini biasanya nyaman-nyaman aja kita. Parkir. Iya, tempat parkir juga warga di sini kalau ada keperluan. Kalau sekarang jelas nggak bisa. Nah, ini yang harus diambil solusi. Ini sangat parah banget. Ujung. Nggak ada semen ini. Cok. Ini paling terakhir, paling ujung. Ya, penghabisan mungkin ini lebih parah. Saya rasa kalau udah diinjek mobil yang ngebangun bawa pasir, bawa semen, ya udah habis dah. Ini paling ujung, ini terakhir. Paling ujung terakhir begini tuh. Tuh, ini udah begini aja udah rusak. Jadi bener-bener nggak pakai semen dia. Ini paling terakhir ya. Tuh, di ujung mungkin penghabisan semen entah apa gimana tuh. Masa ada coran bisa dipegang begini sama tangan? Ini bener-bener bikin apa ya? Bikin nggak nyaman warga. Ini terakhir ya, ujung. Rusak banget. Nggak usah pakai pacu ya, nggak usah pakai cangkul, dengan tangan aja udah bisa. Kita kayak begini tuh. Mana ada coran seperti ini? Itulah teman-teman sekilas kita tentang keberadaan pembangunan jalan di lingkungan Kampung Sadang, Desa Hegarmana, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, yang memang banyak dikeluhkan oleh warga dan banyak disayangkan oleh warga karena memang menimbulkan kemadorotan. Itu. Mudah-mudahan tayangan ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan ya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi dimanapun, kapanpun. Dari pembangunan saya katakan adalah untuk memperbaiki kehidupan sehingga masyarakat menjadi nyaman, menjadi sejahtera. Tapi kalau seperti ini mungkin mengakibatkan hal-hal yang kurang baik. Ini pembuatan jalan ini merugikan masyarakat. Pembuatannya tidak sempurna lah. Jadi caranya ini coba kalau lewat jalan ngebul, ke kebul masuk, lewat mobil debu masuk gitu. Pinggirannya kan kalau ada peris mobil bisa hancur. Nah, jadi masalahnya lah cobalah ya bikinnya itu yang betul-betul lah. Jangan merugikan negara, jangan merugikan masyarakat. Gitu aja. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi jalan karena sekarang di atas, jadi karena memang mobil harus masuk, jadi terpaksa diacor juga. Tapi problem yang terjadi di saat musim hujan, di saat hujan kemarin katanya air hujan menjadi masuk ke rumah. Ini juga sama. Jadi setelah diadakan pengecoran jalan ini justru banyak menimbulkan masalah. Ini kelihatan hijau karena memang salah satu warga di sini ya karena memang mungkin mampu, jadi dia labur lagi.
Oh, dicor ya padahalnya. Tapi ngebul. Kumaha? Oh. Semena merek naon atau kejelek atau terlalu sedikit?